Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin sebagai staf di MSI Consulting akan mempresentasikan yaitu investasi di masa muda untuk masa depan. Nah, sebelum lanjut ke materi, mungkin ada yang tahu investasi itu apa? Oci mungkin? Apa itu investasi? Ya, menurut Oci aja nggak apa-apa. Apa yang keluar dari pikiran Oci setelah mendengar kata investasi? Apa? Oke, Adam aja deh kalau gitu. Kayaknya si ahli profit ini, Mas Adam, silakan. Apa itu investasi yang kamu ketahui aja? Pengeluaran yang memungkinkan untuk dapat pengembalian tinggi. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi investasi itu adalah suatu aktivitas di mana kita menanamkan sebuah modal dengan periode tertentu, waktu tertentu, bisa tahunan gitu ya, dengan harapan untuk kedepannya itu kita bisa mendapatkan nilai keuntungan dari investasi yang kita sudah tanamkan dari awal itu ya. Nah, gitu. Jadi singkatnya seperti itu. Investasi itu memiliki banyak manfaat ya. Yaitu yang pertama bisa mewujudkan impian kita, lalu bisa mewujudkan financial freedom, terus bisa apa ya? Lupa aku sebentar. Nah, bisa menambah penghasilan dan juga bisa melawan inflasi. Jadi misal kita itu udah berinvestasi sejak tahun 2016. Nah, hasil yang sudah kita investasikan itu pasti otomatis di tahun 2023 atau 2024 itu akan mengalami kenaikan keuangan kita, yaitu sangat berbeda. Jadi di situ kita bisa melawan inflasi yang ada di negara ini gitu. Dan juga bisa sebagai tabungan pensiun. Maka dari itu kenapa kita harus berinvestasi dari muda, karena kita nanti waktu hari tua itu umur 50, umur 60 tahun itu pasti kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu pasti iya mungkin nah itu ada yang nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin kita ingin menikmati hidup tanpa bekerja. Nah, itu kita bisa mengandalkan uang dari investasi. Nah, nanti akan aku ajarin gimana cara kita tahan hidup tanpa bekerja. Jadi kita hanya mengandalkan investasi itu bisa mendapatkan keuntungan atau pendapatan bulanan yang kita harapkan gitu ya. Oke, untuk nextnya, nah ini adalah jenis-jenis investasi. Ada properti, emas, obligasi, reksadana, saham, dan kripto. Mohon maaf, Bu Novi mungkin sudah berinvestasi di mana dari keenam ini atau nggak ada di keenam ini? Di saham. Di saham. Ya nggak sih. Oh iya, oke, bisa sih itu. Nah, kamu kerja di sini. Ya bisa. Gesta mungkin sudah berinvestasi di mana atau masih belum berinvestasi gitu? Sawah. Wow, berarti sawah itu masuk ke ranah apa ya? Properti ya atau properti ya? Bu Novi juga mungkin properti gitu ya. Oke, nah untuk anak-anak muda mana sih yang cocok ini dari keenam ini? Coba tebak yang mana yang paling cocok untuk anak-anak muda? Gestal, coba tebak yang mana untuk anak-anak muda yang cocok? Sawah. Belum tentu orang bisa membeli sawah gitu. Oke. Belum tahu ya? Oke, ini saya kasih tahu. Nah, untuk anak-anak muda itu ada 3 kriteria yang sangat cocok. Bisa mulai dari 10.000, dari 100.000, bahkan dari 500.000 atau jutaan itu bisa. Jadi sesuai dengan budget yang ada dalam dompet kita. Yang pertama ada reksadana, terus ada saham, dan ada kripto. Dan masing-masing ketiga ini punya urutan, yaitu ada yang risiko yang dimulai dari kecil, medium,
dan yang sangat tinggi. Jadi resikonya itu perlu ilmu yang sangat tinggi juga dengan high risk, yaitu kripto itu. Nah, maka dari itu ya kita ambil yang low risk atau medium risk saja, reksadana ataupun saham gitu ya. Oke, next dulu. Ini aku jelasin singkat apa itu investasi di reksadana. Nah, di reksadana ini sendiri itu sangat cocok untuk pelajar karena kita bisa berinvestasi mulai dari Rp10.000. Itu biasanya anak-anak SMA, SMK gitu biasanya berinvestasi untuk masa depan. Tapi peningkatannya itu cukup kecil. Jadi jangan berharap bahwa berinvestasi mungkin di tahun 2023 nilai investasi sebesar 1 juta, harapan di 2024 inginnya mendapatkan capital gain atau return itu sebesar jadi 2 juta. Nah itu nggak bisa karena reksadana sendiri itu pendapatannya itu cukup kecil capital gainnya. Akan tetapi resikonya itu juga resiko kerugian yang kita taruh uang kita di reksadana ini juga minim ya resikonya. Jadi kita nggak perlu khawatir lah kalau rugi gitu. Karena yang mengelola reksadana sendiri adalah manajer yang profesional dalam investasi. Jadi uang kita itu udah diambil alih dan udah dikelola dengan baik. Jadi nggak akan mungkin untuk rugi kalau di reksadana. Terus yang kedua itu ada saham. Nah, ada yang paham sedikit tentang saham? Mbak Nani kayaknya sudah paham. Belum pernah menyelam. Di saham itu sangat berbeda ya dengan reksadana itu tadi pasti naik kan. Kalau di saham itu ada beberapa sektor sektor tipe perusahaan. Ini tak ambil dua aja ya. Ada yang pertambangan, ada juga yang keuangan. Nah, di pertambangan itu sangat terlihat bahwa naik turun. Nah, di sini kalian harus mempunyai ilmu technical analysis untuk menganalisa sebuah pergerakan dari candle yang ada di grafik ini ya. Jadi, berbeda dengan sektor keuangan itu pasti pergerakannya itu naik. Lebih tepatnya perbankan sih. Jadi ini tak ambil BBCA, sebenarnya ada selain BBCA itu ada BBRI ataupun Mandiri gitu ya. Nah, seumpama nih kita anggap aja lah kita berinvestasi ya. Nah, di saham itu ada sistem dividen gitu ya. Seumpama kita membeli saham BBCA itu senilai 1 juta. Karena per tahun 2024 ini saham di BBCA itu senilai 1 juta per lotnya ya. Per lot itu sama dengan 100 lembar. Nah, dan BBCA itu sendiri biasanya misal kita mempunyai 200 lot total saham kita di BBCA, maka BBCA itu membagikan dividen sebesar 4,5 juta, yaitu 22.700 per lotnya itu sama dengan 4,5 juta, dan biasanya BBCA itu 2 kali. Jadi total keuntungan kita yang kita dapatkan itu adalah 9.100.000 itu per tahunnya. Kalau kita memiliki 200 lot saham BBCA atau senilai 200 juta. Gitu. Apakah masih bingung cara berinvestasi gitu? Dan pembagian dividen? Nanti sambil dikurangi. Oke, next. Nah, lalu apakah kita bisa hidup dengan dividen tanpa bekerja, tanpa buka usaha, tanpa bisnis? Jadi kita duduk-duduk aja gitu, bisa dapat uang. Misal kita duduk-duduk aja per bulan dapat 10 juta gitu. Apakah bisa? Ayo, menurut kalian gimana? Mbak Rani gitu. Nggak bisa kayaknya. Maksudnya kan enggak. Dengan investasi, apakah kita bisa hidup dengan dividen yang ada di saham itu sendiri? Tetapi dividen itu bagi hasilnya per berapa dibagikannya? Per berapa bulan? Tiap bulan? Masing-masing perusahaan itu berbeda. Kebetulan BBCA ini paling sering bagi-bagi dividen, jadi dua kali per tahunnya untuk BBCA. Ada juga mungkin yang sektor pertambangan. Aku dapatkan tiap bulan bisa, ya tidak bisa pembagiannya. Nggak bisa ya menurut kalian? Sebenarnya bisa. Nah ini aku kasih hitung-hitungannya.
Itu sebenarnya itu 10 juta per bulan atau lebih gampang kita hitungnya 120 juta per tahun yang ingin kita dapatkan di dalam saham BBCA gitu ya. Nah, maka kita butuh berapa lot saham nih di BBCA? Yang kita butuhkan itu adalah 5.286 lot saham yang harus kita beli di BBCA dan harus standby uang sebesar 5,2 miliar di BBCA. Oh iya, Nah, gitu. makin gak mungkin lah. Jadi Intinya bisa, cuman ya itu cukup besar yang modalnya gitu sih. Oke, nextnya itu adalah ada yang namanya sistem capital gain. Ini ada soal, tapi nggak apa-apa nanti kalau misal mau menjawab atau karena ada kunci jawabannya. Nah, di sini akan aku bacakan. Adam memiliki saham di BBCA sebanyak 200 lot. Nah, Adam itu membelinya di tahun 2022 yang dimana harga saham per lotnya itu adalah 800.000 per lotnya. Nah, sedangkan di tahun 2024 harga saham itu naik menjadi 1 juta per lotnya. Nah, jika dijual semua sahamnya, berapa nominal dan keuntungan yang didapatkan sama si Adam itu? Iya, 800 per 100 persen, 200 per kali 200% lot naik. Iya, 800.000 dikali 200 itu kan 160 juta. Nah, untuk 1 juta kali 200 itu kan 200 juta. Jadi keuntungan si Adam sendiri itu sebesar 25%, yaitu 40 juta. Cara hitung-hitungannya itu seperti ini. Nah, gitu. Betul, jawabannya betul. Betul. Nah, selain saham, mungkin teman-teman yang masih muda ini pasti tahu lah apa itu yang namanya kripto. Adam mungkin tahu. Kripto. Iya, kripto. Yang kamu ketahui singkat. Iya. Apa itu kripto? Itu digital. Mata uang digital ya. Betul. Oke, benar. Jadi kripto sendiri itu memiliki resiko yang lebih tinggi ketimbang saham ataupun reksadana itu sendiri. Dan kripto ini bukan sembarangan orang yang harus bisa langsung nyemplung ke trading kripto ini sendiri. Kita nggak bisa, misal kita naruh uang 500 juta ke kripto dan ingin mendapatkan keuntungan sebesar 2 kali lipat gitu nggak bisa. Tapi kita harus mempunyai skill yang relevan di mana kita harus bisa menganalisa teknikal dari suatu grafik dari kenaikan kripto ini sendiri, dan itu sangat rumit dan butuh pengalaman yang bertahun-tahun untuk terjun ke dalam kripto itu sendiri. Maka dari itu aku nggak sarankan untuk orang-orang yang masih awal berinvestasi itu langsung terjun ke dalam dunia kripto. Mungkin pasti ada nih konten-konten orang yang suka trading tiba-tiba trading cuan itu sebenarnya itu hanya FOMO aja itu sebenarnya. Jadi mereka itu pura-pura seperti orang yang ahli gitu supaya bisa dibilang keren gitu. Sebenarnya kripto itu sangat rumit ya. Jadi kalau uang kita nggak banyak itu pasti akan sulit untuk mendapatkan keuntungan di kripto. Dan orang-orang yang main di kripto atau Bitcoin atau altcoin yang lainnya itu adalah orang yang sudah benar-benar terlanjur kaya. Jadi mereka itu memanfaatkan uang dinginnya itu. Jadi uang yang nggak dibutuhkan itu pasti dimasukin ke kripto untuk melipat gandakan keuangannya mereka sendiri gitu. Jadi aku sarankan kalau awal masuk ke investasi itu lebih amannya itu untuk anak-anak muda itu ke reksadana atau saham aja gitu sih. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan perbedaan antara investasi dan trading. Investasi itu adalah suatu aktivitas kita membeli dan menahan uang kita di situ tanpa mengambil. Jadi kita dalam periode tertentu itu kita biarkan uang kita itu di situ bekerja. Jadi misal kita taruh invest tahun 2020 sebesar 5 juta, nah kita ambil di tahun 2024, nanti kita dapat capital gain berapa itu tergantung saham yang kalian taruh di mana gitu. Berbeda dengan trading. Trading itu adalah aktivitas
yang kita selalu memantau grafik itu sendiri. Jadi kita misal beli di harga murah, nah ketika harganya naik itu kita jual. Itu yang namanya trading. Jadi kita memanfaatkan momentum di mana candle itu bisa grafik itu bisa naik tinggi, nanti baru kita dapatkan cuan. Ya kalau naik, tapi kalau turun itu malah namanya capital loss. Jadi berbeda dengan tadi capital gain gitu. Jadi sulit untuk memprediksi keuntungan dari trading itu sendiri. Jadi aku sarankan mending berinvestasi aja, jangan trading. Karena anak-anak muda ini biasanya FOMO ngikutin teman-temannya gitu, yang bisa trading gitu. Akhirnya mereka ikut-ikutan trading pakai uang mamanya sampai 15 juta, terus akhirnya hilang semua. Itu ada pernah kasus kayak gitu. Kasusnya sih minggu depan nih pakai papa-papanya. Nah, oke. Pertanyaan, kapan waktu yang tepat kita berinvestasi? Mbak Nani coba, kapan? Ayo. Oke, Bu Kira coba nih. Belum pernah deh Bu Kira. Kapan waktu yang tepat kita harus berinvestasi, Bu Kira? Ya, pada saat dia sudah bisa mempunyai penghasilan. Pada saat dia sudah bisa mempunyai penghasilan. Kalau nggak gitu tadi pakai uang mamanya. Pakai uang mamanya. Jika misalnya uang jajan yang kita mau nggak bisa. Kalau Bu Fira pada saat punya penghasilan gitu ya. Jadi kalau misal nggak punya penghasilan, maksudnya penghasilan dari uang mamanya, uang saku gitu, bukan waktu yang tepat gitu berarti. Oh iya tergantung sih. Kalau uang sakunya mepet kan kira-kira cukup nggak? Nah ini baru ini. Oke. Menurutku sih kalau investasi ini kan jangka panjang untuk orang itu, ya dia harus bertanggung jawab sih, bukan dari dikasih orang tua ataupun apa. Ini investasinya mulai penghasilan. Menurut saya. Iya benar. Jadi kita itu harus mulai berinvestasi kalau kita sudah berpenghasilan, kayak kita udah terjun di dunia kerja dan kita sudah dapat penghasilan sendiri. Maka uang yang kita miliki itu nggak boleh semena-mena kita gunakan untuk ini, gunakan untuk itu, untuk konser, untuk karaoke ataupun nonton setiap hari. Nah, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu sering. Dan kita juga nggak harus ingat kalau kita itu juga harus berinvestasi itu untuk apa? Untuk masa depan kita semua. Jadi kita secara keuangan itu kalau di awal udah baik, maka di hari tua nanti pasti kita nggak akan keteteran. Maksudnya kita udah misal udah 70 tahun udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kita bisa mengandalkan uang dari investasi kita di waktu muda. Jangan sampai kita menyesali nih di waktu usia 70 tahun, kenapa ya waktu dulu itu aku nggak investasi, kok kenapa waktu muda 20 tahun itu aku nggak menabung. Nah gitu, jangan sampai waktu tua nanti kalian menyesali apa yang sudah lewat gitu sih. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan. Tapi sudah berinvestasi apa? Nah, Itu ya. Aku sendiri udah berinvestasi di BBCA tadi karena kenapa aku milih BBCA? Sebenarnya ada banyak sektor perbankan yang grafiknya itu pasti naik, jadi kita nggak perlu mikir kayak ini rugi nggak ya, ini untung berapa ya, nggak perlu mikir. Jadi gitu investasi, wes tinggal aja. Pasti ke depan itu pasti akan naik nominal dari saham tersebut, yaitu pokoknya intinya sektor perbankan atau keuangan. Nah di situ bisa dilihat grafiknya sendiri, bisa dipelajari sendiri. Untuk investasi sendiri itu banyak, bisa pakai aplikasi Bibit, mungkin udah tahu teman-teman semua, atau Ajaib juga ada gitu. Soalnya menurutku sih bagus sih, anak muda sudah dapat pemahaman ini dari awal itu bagus. Itu makanya aku tanya ini mata kuliah apa gitu. Mata kuliah apa kok ada kayak gini gitu. Kok zaman itu nggak ono, soalnya gini-gini belajar dulu sampai tua bisa nggak tahu gitu. Kemudian ada ginian nggak sih desa? Kalau ya ekonomi yo, Kan tergantung jurusan juga kayaknya. nggak tahu kalau psikologi. iya nggak ono kan. Maksudnya tapi kan ya ini kan pengetahuan umum gitu.
Itu sih kayak jangan-jangan saya ngajar itu apa namanya pemasaran iya saya ngajar mau nggak ini sih cuma Netral loh biasanya kalau jadi itu. kok gini gitu. Tapi anakku tuh soalnya juga ngerti gini-gini gitu kan. Iya, di perbankan kan itu. Kerjanya. Anakku yang kedua kan nggak gitu. Itu Oh, dia ngerti-ngerti. Aldit itu. Oh, mungkin lingkungan kayaknya itu. Ya mungkin Iya. ya. Itu dia itu saya mau Bitcoin itu sing itu ya dia itu rugi berapa lah kayak gitu-gitu ya kayak gitu deh. Ica itu yang ngerti. Maksudku itu dia dipelajarinya gitu tapi bagus lah kalau anak muda dia. Nah, itu memang untuk Bitcoin sendiri itu kan sebenarnya rumit. Cryptocurrency itu inti koinnya itu Bitcoin, tapi sebenarnya ada koin-koin kecil yang namanya altcoin, yaitu ada Solana, ada Shiba, ada macam-macam pokoknya. Nah, ketika Bitcoinnya turun, maka koin-koin kecil itu juga akan ikut turun, tergantung sih. Nah, Bitcoin yang saat ini itu harganya adalah 1 miliar kalau nggak salah. Nah ini. 900. Oh turun ya, jadi 900 juta. Dan ini naik itu karena sekarang lagi halving, Bu Nabi. Jadi halving itu terjadi setiap 4 tahun sekali. Jadi Bitcoin akan naik sekitar sangat pesat gitu ya. Misal orang beli satu Bitcoin di sini 400 juta, lalu dijual di tahun 2024 yaitu senilai 1 miliar, maka keuntungan yang didapatkan itu adalah sekitar 600 juta. Apa Bu? Ini proyeksi. Ini Bulan apa? ini candle ini 2024 per hari ini. Ini saya ambil per hari ini. Jadi sekarang harganya 990 juta untuk Bitcoin ini sendiri. Gitu. Kalau anak-anak itu pakai uang sakunya untuk ini. Sini itu tambah sedikit, tambah itu ribuannya. Kalau misal beli di hari ini itu akan terlambat karena nanti Bitcoin sendiri itu akan terjadi koreksi, yaitu turun pasti itu. Dan orang-orang pasti akan memanfaatkan momentum koreksi itu sendiri untuk borong-borong membeli Bitcoin itu sendiri dan akan dijual lagi ketika udah naik. Oke, nah sekarang kalau ini kan saham yang pakai duit nih. Iya. Yang maksudnya sing bernilai uang. Kok saham? Apa investasi yang bernilai uang? Kalau investasi yang mungkin tidak harus material sifatnya itu apa? Kalau Waduh. anak muda kan tadi kan anak muda. Kalau yang nggak bermaterial itu adalah ilmu. Jadi kenapa aku bisa begitu? Dengan kita memiliki ilmu, bisa desain, bisa IT, bisa administrasi, itu kita bakal bisa membuahkan uang yang kita mau. Jadi kita bisa membuka sebuah jasa. Nah jasanya itu kembali lagi pasti kita akan investasikan lagi gitu. Oke, dan itu akan melekat di kita sampai seterusnya. Ya sampai tua nanti. Sampai belok. Ya. Atau misal kalau kita udah nggak bisa apa-apa tapi kita nggak mau investasi, ya udah investasikan buka perusahaan gitu kayak Bu Novi gini, terus jadi bisa mengandalkan para karyawannya untuk bekerja gitu bisa.